Saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya globalisasi. Yang pertama, bagaimana proses terjadinya globalisasi? Banyak sejarawan yang mengatakan kalau fenomena globalisasi terjadi pada abad ke-20. Namun, sebenarnya interaksi antar bangsa di dunia sudah terjadi berabad-abad yang lalu. Proses terjadinya globalisasi ini melalui 4 tahap sebagai berikut. Tahap pertama, perdagangan bangsa Tiongkok dan bangsa Indonesia. Kalau ditelusuri, sebenarnya kemunculan awal globalisasi sudah ada saat manusia mulai mengenal perdagangan antar negara, yaitu sekitar tahun 1000 dan 1500 sebelum Masehi. Saat itu, para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negara-negara lain, baik melalui jalur darat maupun jalur laut. Perdagangan terciptalah hubungan saling ketergantungan. Hubungan saling ketergantungan inilah yang menjadi penggerak utama perdagangan global yang membawa pengaruh globalisasi hingga saat ini. Tahap kedua, perdagangan pedagang muslim. Proses terjadinya globalisasi selanjutnya bermula dari perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang muslim ke negara-negara Asia dan Afrika. Para pedagang muslim itu mengunjungi Tiongkok, Jepang, Vietnam, Malaka, India, Persia, pantai Afrika Timur, Laut Tengah, Venesia, dan Genonia hingga Indonesia. Selain pedagang orang-orang muslim ini juga menyebarkan berbagai ilmu pengetahuan termasuk ajaran agama Islam, arsitektur Islam, nilai sosial hingga budaya Arab. Pada masa itu peradaban muslim jauh lebih maju dan berkembang dibandingkan bangsa Eropa. Tahap ketiga, perkembangan industri dan teknologi. Terjadinya revolusi industri. Eksplorasi besar-besaran ini didukung oleh revolusi industri yang membuat negara-negara di dunia ini jadi saling terhubung, yang ditandai dengan penemuan mesin uap. Sebelum ditemukannya mesin uap, transportasi internasional pada masa itu adalah transportasi laut yang masih mengandalkan tenaga angin. Namun ternyata transportasi laut tersebut tidak bisa sepenuhnya mengandalkan angin, karena bisa jadi angin bertiup dari arah yang berlawanan atau bahkan tidak ada angin sama sekali. Mulai penjajahan antar negara, kemudahan transportasi ini membuat negara-negara di Eropa mulai menjajah kerajaan-kerajaan yang ada di Afrika dan Asia, yang pada akhirnya membawa pengaruh besar terhadap penyebaran dan pertukaran budaya di dunia, tak terkecuali dengan negara kita. Contohnya, akibat penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang di Indonesia, pendidikan dan tata wilayah hingga sekarang menjadi rusak. Sementara di Jepang memperkenalkan kita pada struktur masyarakat seperti rukun tetangga atau RT, dan rukun warga atau RW. Tidak cuma itu, bahasa Indonesia juga banyak menyerap kata-kata dalam bahasa Belanda dan bahasa Jepang. Dari bahasa Belanda kita mengenal kata revolusi, adopsi, apel, bagasi, baterai, bioskop, dan lain sebagainya. Tahap keempat, era pasar bebas. Kemajuan di bidang teknologi. Buktinya, hingga pada awal tahun 2000-an mulai muncul miliaran situs di internet. Komputer juga semakin lama semakin berkembang sampai ditemukan inovasi baru berupa laptop. Laptop pertama ditemukan pada tahun 1975 dan terus berkembang hingga sekarang dapat ditemui berbagai macam laptop yang dijual di pasaran. Selain itu, teknologi komunikasi berupa telepon dan handphone juga semakin berkembang. Telepon sebenarnya sudah ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876, tapi perkembangannya terus berkembang pesat. Hingga akhirnya pada tahun 1965, telepon semakin canggih dengan dilengkapi tombol, angka, hingga akhirnya pada tahun 1973. Kemajuan di bidang transportasi. Selain adanya kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi, kemajuan di bidang transportasi juga mendorong terjadinya globalisasi yang benar-benar mengubah dunia. Pesawat yang tadinya digunakan hanya untuk kepentingan militer setelah Perang Dunia II berakhir.
Pesawat akhirnya digunakan juga untuk kepentingan komersial untuk orang-orang berpergian ke kota lain atau ke negara lainnya.